Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Paulus Rutni dengan NIM 22091387015. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Kapasitor Bank Berbasis IoT dengan konfigurasi Delta untuk kompensasi daya reaktif pada motor induksi 3 fasa. Motor 3 fasa merupakan beban induktif yang menyerap daya reaktif dari sumber, sehingga menyebabkan faktor daya menjadi rendah. Kondisi ini merugikan karena meningkatkan arus yang mengalir pada sistem, menimbulkan losses pada pengantar dan berpotensi dikenakan denda KVAR oleh PLN. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kompensasi daya reaktif otomatis yang dapat menyesuaikan nilai kapasitor bank sesuai kebutuhan beban secara real time. Hal inilah yang melatar belakangi rancang bangun alat kapasitor bank otomatis berbasis IoT ini. Alat ini terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, ada 3 buah sensor PEZM 004T, masing-masing dipasang pada setiap fasa untuk mengukur tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, dan faktor daya secara real time. Komponen berikutnya adalah Arduino Mega 2560 yang berfungsi sebagai controller utama sistem. Arduino ini bertugas membaca dan mengukur dari sensor PEZM 004T, menghitung nilai daya reaktif dan faktor daya, serta menjalankan algoritma logika switching untuk menentukan step kapasitor yang perlu diaktifkan. Untuk konektivitas digunakan modul ESP8266 yang langsung terhubung dengan Arduino Mega, yang berfungsi menghubungkan Arduino dengan jaringan internet melalui Wi-Fi. Sistem ini juga didukung oleh 2 sumber tegangan, yaitu power supply 5V dan 24V. Power supply 5V menyediakan tegangan kerja untuk komponen elektronik seperti Arduino Mega, modul SD card, dan sensor PEZM 004T. Sementara power supply 24V menyediakan tegangan kerja untuk relay dan kontaktor magnetik yang digunakan dalam proses switching kapasitor bank, karena komponen tersebut membutuhkan tegangan coil yang lebih tinggi agar dapat bekerja secara stabil. Lalu terdapat modul SD card yang berfungsi sebagai media penyimpanan data secara lokal. Modul ini mencatat hasil pengukuran secara berkala, sehingga menjadi cadangan data apabila koneksi internet terputus. Komponen selanjutnya adalah modul relay 4 channel yang berfungsi sebagai penghubung antara sinyal logika Arduino dengan beban tegangan yang lebih tinggi pada sisi kapasitor bank. Sementara itu, ada relay LY2N yang digunakan sebagai relay daya yang mengontrol kerja kontaktor magnetik untuk setiap step kapasitor. Relay ini dipilih karena memiliki 2 pasang kontak sehingga mampu menangani switching pada rangkaian 3 fasa dengan lebih baik, serta memiliki rating arus dan tegangan yang sesuai untuk mengendalikan koil kontaktor secara aman. Komponen selanjutnya adalah 3 buah kontaktor yang setiap kontaktor bertanggung jawab untuk mengaktifkan satu step kapasitor sesuai dengan kebutuhan kompensasi daya reaktif yang telah dihitung oleh sistem. Lalu selanjutnya, kapasitor bank pada alat ini disusun dalam konfigurasi delta dengan total 9 buah kapasitor yang terbagi menjadi 3 step, yaitu 0,6 mikrofarad, 0,9 mikrofarad, dan 1,2 mikrofarad. Setiap step terdiri dari 3 kapasitor yang dipasang di antara masing-masing pasangan fasa, sehingga saat salah satu step diaktifkan, ketiga kapasitor pada step tersebut bekerja secara bersamaan untuk mengkompensasi daya reaktif pada seluruh fasa secara merata. Sebagai pengamanan sistem digunakan 2 jenis MCB. MCB 3 fasa 10 ampere yang berfungsi sebagai pengaman utama pada jalur daya 3 fasa menuju motor induksi dan kapasitor bank, melindungi sistem dari arus lebih maupun hubung singkat yang terjadi pada rangkaian daya.
Yang kedua, MCB 1 fasa 6 ampere yang berfungsi sebagai pengaman pada rangkaian kontrol. Beban uji yang digunakan adalah motor induksi 3 fasa dengan spesifikasi daya 0,75 horsepower atau setara 0,55 kW dengan tegangan kerja 380 volt, frekuensi 50 Hz, 4 pole, dan kecepatan putar 1450 rpm. Motor ini berfungsi sebagai penggerak utama yang dikopel melalui puli dan V-belt ke mesin penggiling kacang tanah, sehingga menghasilkan beban induktif dinamis untuk menguji sistem kompensasi daya reaktif secara real time. Sistem monitoring di sini menggunakan platform Tinkerio. Dashboard terdiri atas beberapa kelompok. Kelompok pertama menampilkan data pengukuran per fasa RS dan T, meliputi tegangan, arus, faktor daya, daya aktif, dan daya reaktif masing-masing fasa. Kelompok kedua menampilkan data agregat 3 fasa, meliputi daya total, daya reaktif total, total daya semu, dan frekuensi. Kelompok ketiga menampilkan grafik tren faktor daya terhadap waktu dalam bentuk line chart, sehingga perubahan faktor daya dapat diamati secara historis. Dan kelompok terakhir menampilkan status real. Proses pengambilan data menggunakan kacang tanah menggunakan 5 variasi. Yang pertama 50 gram kacang tanah, 100 gram kacang tanah, 150 gram kacang tanah, 200 gram kacang tanah, dan 250 gram kacang tanah. Berikut adalah hasil pengujian faktor daya sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor bank otomatis. Sebelum kapasitor bank aktif, faktor daya sistem berada pada rentang 0,46 hingga 0,61, jauh di bawah standar. Lalu, daya reaktif yang ditarik motor berkisar antara 615 hingga 790 var, dan daya semu membengkak hingga 780 sampai 890 VA. Setelah kapasitor bank otomatis aktif melakukan kompensasi, faktor daya meningkat signifikan menjadi rentang 0,93 hingga 0,95, dan daya reaktif berhasil ditekan menjadi hanya 140 sampai 171 var, dan daya semuanya ikut turun berkisar 432 sampai 512. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.